pakai Zoom mereka. Tapi aku gak mungkin jadi live di sini sih. Itu di kelas ininya. Ini kakak masih ngantuk, guys. Beneran aku masih ngantuk. Yang aku belum kekumpul sebenarnya. Aku minum kopi nih. Tadi malam udah 12:30 selesainya. Pagi-pagi ngajar. Serak bentar udah ngajar lagi sini nih. Oke, let's go. Nomor 1. Ada yang udah dapat jawaban? Iya, udah dapat katanya C. Jangan lupa ya, tiap per ini itu 2K ya. Baru kita lanjut ya guys ya. Mohon dukungannya ya guys ya. Thank you teman-teman. Lagi-lagi ya, ini aku belum pernah bahas soalnya aku baru download tadi. Karena kan aku selalu tim yang kayak apa nih mau belajar apa gitu. Jadi tapi nggak belajar dulu. Jadi anggap aja aku lagi belajar sama kalian barengan ya. Jadi aku langsung disclaimer kayak kok nggak tahu jawaban ya karena barengan sama kalian gitu. Dan bisa jadi ya aku nggak menutup kemungkinan kalian udah lebih cepat dari aku ya gitu. Dan aku akan sangat bangga kalau kalian lebih cepat dari aku ngitung. KPU aja kak yang diupload di YouTube, PBM gak usah, nggak apa-apa. Kenapa emang? Kok gitu? Kok jangan gitu lah ya. Ya, komposisi air dan klorida dalam cairan pembersih lantai itu 20:5. Terus membersihkan ruangan 250 meter kuadrat dibutuhkan 5 liter cairan pembersih. Volume klorida dibutuhkan untuk membersihkan. Untuk ini sorry ternyata nih ya. Oke. Terus ini tadi klorida, air dan klorida itu 20:5. Aku buat A banding K ya. Itu kan 20:5. Terus untuk 250 meter kuadrat butuh 5 liter cairan. Untuk 250 ya. Cairan apa nih? Cairan pembersih. Oh, berarti totalnya guys, ini volume klorida dibutuhkan untuk 1250 meter. Wah. Oke, tapi total kita harus cari perbandingannya ini, tapi totalnya dia di 5 liter, sorry. 5 liter. Kalau enggak perbandingannya ini dulu nih, 1250. Kalau misalnya di 250 itu butuh misalnya ya, kita buat nih. Dia kan perbandingan sebanding ya, berarti ya. 250 dibanding 5 berarti sama dengan 1250 dibanding X misal. Nah, yang bisa dicoret-coret dulu aja. X-nya itu kan nilai X itu berarti adalah banyaknya cairan ya. Oke, aku matiin musik deh. Sorry, tadi gara-gara mau ini ya. Wait guys. Oke, let's go. Yang bisa dicoret-coret 250 ke ini kan jadi 50. Terus 1250 dengan ya udah langsung aja lah X sama dengan 1250 dibagi 50. Berarti 25 kan. Nah, ini berarti butuh 25 liter banyaknya cairan untuk yang 1250 meter kuadrat kan. Oke, semua aja Kak. Apa tuh itu semua? Nah, untuk 1250 itu butuh 25 liter. Nah, berarti berapa banyaknya si klorida? Perbandingannya sesuai nih guys. Totalnya kan udah 25 kan. Aku hapus nih. Jangan, karena tadi caranya aku agak ganti dikit ya. Sebenarnya sama aja tergantung kalian mau pakai yang mana. Mau yang mana duluan dicari. Nah, berarti kan untuk dia totalnya 25 yang ini. Nah, berarti perbandingan air dan kloridanya itu harus berapa? Berarti karena 20:5 kan. Ya udah airnya 20, kloridanya kebetulan 5. Ya udah totalnya kan 25 kan ini. 20 tambah 5 mereka. Nih. Nah, berarti udah kloridanya ya segini. Oke, itu deh. Kebetulan aja nih ya, guys. Sekarang kan kalian enggak dapat pas kebetulan angkanya sesuai gitu, pas banget. Jadi paling perbandingannya lagi. Ini udah sering kok muncul. Oke. Enggak ada Kak. Apa itu? Apa tuh enggak ada? Engkau balik dulu semua aja Kak. PU aja Kak yang diupload. Iya, semua aja ya, enggak apa-apa ya. Oke, aman enggak? Ini yang bilang dia apa nih? Bahasan yang mana tuh? Santai ya, nanti lagi one by one lagi aku upload guys. Memori handphone aku lumayan penuh, jadi kayak ambil foto aja udah lagi nggak bisa guys, nggak sempat bersihin file nggak. Karena kurangnya hobi motoin tapi nggak upload gitu.
Aman. Aduh. Ash. Ntar guys. Ini tripod aku tuh ada yang hilang gitu loh bagiannya, jadi dia nggak kokoh lagi. Jadi aku harus nekan pakai alat yang lain. Apa ya? Halo Pak. Kunci di sini nggak? Nggak tahu maksudnya. Mungkin tadi di ruangan Bu Miftah kali ya. Enggak, tapi ruang Kakom udah dikunci Pak. Tapi harusnya tadinya di sini deh harusnya. Karena buka kantor. Mungkin ada yang ngambil kali Pak, udah di sana kali. Ada di pos. Kak, kalau misalkan nggak pas 25 terus hitungnya gimana? Nah ini udah berapa kali juga ada di soal-soal yang aku lagi live gini kan. Tinggal kamu kalikan aja, kali 3 kali lipat kah atau 2 kali lipat gitu. Jadi misalnya andai kan nih totalnya misalnya 50 kan. Kita perlunya 50. Nah berarti ini kan kali 2 kali lipat misalnya atau berapa gitu. Gitu deh. 50 lebih dong. Berarti dia 40 ya kali 12 lah. Berarti kali 2 dua-duanya gitu. Karena dia perbandingan. Kebetulan perbandingannya udah sesuai kebetulan gitu. Jadi penjumlahan. Nanti kenapa perbandingan dijumlahkan? Jadi gini loh, perbandingannya tuh kan karena kita cuma butuh 25 liter. Berarti untuk buat 25 liter itu kan si cairan ini berarti udah si airnya 20 liter, si kloridanya 5 liter, itu udah sesuai dan pas banget gitu. Andai kan tadi misalnya kan Kak, ini misalnya butuhnya 100 liter kan. Nah, berarti ini kita harus kalikan perbandingannya. Perbandingannya harus tetap sama ya. Nanti kalau misalnya campuran yang enggak 20:5 kan ya berarti udah melanggar peraturan kan. Misal kalau butuh 100 kan, berarti ini biar totalnya 100 berapa kali banding berapa nih? Berapa airnya harus berapa, kloridanya harus berapa kan gitu kan. Maka kalikan aja, kalau misalnya kali 2 kan dia nggak cukup ya, dia cuma 50, totalnya bakal 50 doang. Kalau misalnya dikali 2 dia kan cuma 40:10. Kalau 3 kali lipat kan berarti kali 3 berarti 60. 5 kali 3 berapa tuh? 15, totalnya 75. Berarti kalau 100 kan dia 20 kali 4 berarti 80. Ini 20 kali 4 5 kali 4 20. Makanya itu yang 100 gitu. Jadi perbandingannya yang jadi dasarnya guys. Ini kalau kita mau dapat 100 liter. Ini kalau dia dapatnya 75, kalau mau dapat 50 gitu. Atau jadi tergantung dia dicarinya ke berapa gitu loh. Kayak kalian lah yang menentukan. Gitu deh, udahlah ya. Udah cukup jauh nggak? Sorry aku nggak fokus guys, karena pada nyariin kunci nggak tahu deh. Oke. Jadi kadang ada juga dia perkaliannya tuh nggak pas angka bulat gitu, bisa komaan kayak 2,5 gitu. Kalian lah yang harus jago nyari kemungkinan angka yang paling terdekat itu berapa. Kalau di soal ini kebetulan dia udah persis gitu deh. Lanjut nomor 2 ini. Nomor 2, jika kamar C tepat di atas kasa di kamar F, pernyataannya benar adalah Oke, ada kelompok sampai F, pesantren kilat, menginap di asrama, punya 7 kamar. F itu sampai 6 doang ya. 3 kamar terletak pada lantai 2, kamar bernomor 5 itu terletak tepat di atas kamar nomor 2, 3, 4, mengingat pasal terbelah. Ke nomor tadi boleh turun. Berarti langsung kita buat kemungkinan aja lah ya. C, tadi ada aturannya. Kita ilustrasiin langsung. Kalau kalian punya kayak gini langsung ditulis aja. Kan tadi ada aturan yang ini dulu aja ya. Yang 3 kamar yang tetap pada lantai 2 adalah kamar bernomor di lantai 2. Terus setelahnya itu di lantai atas yang tetap tepat di atas. Di lantai 2 ada si 5, 6, 7. Di lantai 1 itu berarti ada si 2, 3, 4. Kenapa Pak? Iya tadi jadi kan iya, terus setelahnya guys bentar ya. Setelahnya itu tadi aku pinjam ke sini buka kantor guru. Tapi nggak tahu, aku butuh kuncinya di situ masuk. Tapi setelahnya udah aku pergi ngajar. Itu anak SMK, siswa SMK. Iya, nanti mau jauh ke
Harusnya di situ, makanya aku tuh jadi bingung kan. Bentar ya guys, kalian bisa sambil lihat tuh. Tak balas. Tadi ada di situ, kira nggak ada air kan? Tuh ke rumah aku. Kok jadi bingung ada lah. Kemungkinan lain mau ya? Udah nggak ada yang ngambil Pak. Pak Hendra kali. Jangan masuk pun. Jangan dong, untuk sini. Aneh banget, aku letakin di sini loh Pak. Tahu tuh orang lepak keren buat menulis itu masih. Enggak ada di situ Pak, kuncinya. Enggak bisa. Takutnya salah ini. Bisa sih. Aduh. Benar. Atau iya Pak, mana tahu ketinggal di ruang kakak tapi dibuka dulu aja Pak ruang kakak. Tak kemana? Itu masih kebuka. Ruang ada, aku nggak ada kuncinya itu ruang ini, ruang samping ini aku nggak ada kuncinya. Iya Pak. Itu. Iya makanya nggak ada di ini berarti. Bentar ya. Pak. Gimana dong? Kok bisa ya ikut masuk di situ? Terus ya gue minta dulu berarti Pak. Telepon aja biar. Hah? Telepon aja biar datang tuh. Ah, tapi rumah dia jauh, bucut kali. Ada di yang lain nggak Pak kunci? Nggak ada di situ dong kuncinya itu. Sama Pak Hen nggak ada? Asya. Benar Kak, wait Kak tolong nanti kirim SS-nya ke grup please, udah nggak kuat pengen tidur. Jangan dong guys, sorry Kak. Cak, terima kasih oh oke. Guys, maaf banget. Ya, aku udah salah teknis nih. Nanti hopefully dia ngangkat. Gimana sih aku hentiin dulu, aku kayak harus make sure ngambil kunci. Emang kurang kerjaan banget aku ya ampun. Ulang gimana Kak, diupload di YouTube Kak? Iya, tapi nggak tahu kapan uploadnya. Jangan jadi berpatokan ini di ini juga ya. Nanti apa namanya? Diupload kok di YouTube, jangan gitu. Ulang malam aja kalau mau. Apanya tuh? Satu soal dulu baru ntar pause. Ulang malam. Aku gak pengen malam guys. Kayaknya aku bakal ngantuk banget malam ini. Ini aja udah malam soalnya, ngeblur Kak. Oh ya, kok bisa? Aduh, yaudahlah lanjut dulu ya. Enggak keaman, enggak berpatokan YouTube. Oke, ya let's go. Nomor 2 guys tadi ya, sorry banget. Karena kayaknya aku bentar lagi pasti diganggu lagi dah. Karena aku yang salah emang. Kuncinya kekunci di satu ruangan. Yang kuncinya ruangan itu ada di kumpulan kunci itu. Ayo loh, pasti nggak? Terus selebihnya yang megang adalah teman kerja aku yang rumahnya pada jauh. Dan mana ini weekend, dia udah pulang tadi. Aku masih lanjut di sini gara-gara kalian, WD. Oke, nih ada A menempati kamar nomor 3. Oke, harusnya ini aku nih ya, di nomor 3 itu ada si A. Aku buat di atasnya. Terus kamar B tidak boleh bersebelahan dengan E. Oke. Kamar A tidak boleh bersebelahan dengan C. Oke. Oh, bentar. Tadi 567 tepat. Lantai 2 adalah kamar 567. Oke. Ini tadi A ya. Terus kamarnya tidak boleh di atas. Aduh, banyak banget permintaannya. Di kamar C tepat di atas kamar F. C itu tidak boleh bersebelahan dengan A. Lah. Mengingat pasal sebenarnya kamar ini cuman kamar 1 di mana dong berarti nih? Pada lantai 2 kamar 567 terletak di tepat di atas nomor 234. Berarti mungkin di sini ada kamar 1. Karena kamarnya ada 7. Ya kan? Let's say di sini atau di sini misal. Tapi satu aja lah ya kita buat ya. Di depan aja lah ya. Oke, next. Dan bentar. Si A
dia 3 pada lantai 2 itu ada. Gak dikasih tahu dia 3 kamar tetap pada lantai 2 adalah oke, benar ya, berarti lantai 1 itu nomor 1 juga di lantai 1. Nah berarti bisa jadi karena A itu harus di nomor 3. Udah, kamar A nggak boleh sebelahan sama C, berarti ini kan sebelahan, berarti C mungkin di sini. Nah terus kamar D tidak boleh di atas atau di bawah kamar E. Belum ada. Nomor 2 tidak boleh ditempati. Oh ini kosong. Nomor 2 kosong kan. Next, ada apa lagi aturannya? Kamar C tepat di atas kamar F. C itu F. Wow, ini makin rumit lagi. F itu di sini. Padahal ini tepat di atas kamar nomor 2, 3, 4. 5, 6, 7. Enggak ada satunya. Aneh nih. Aku tanding dulu aja ya. Terus jika kamar C tepat di atas kamar F, ternyata yang benar. Oke, kamar A tidak boleh B tidak boleh bersebelah dengan kamar E. B berarti misalnya di sini B, bisa E di sini misal. Oke, ada lagi nggak melanggar nggak ini? D tidak boleh di atas atau di bawah kamar E. D nggak boleh di sini. Berarti misalnya D bisa di sini. Ini harusnya maju dong. F berarti let's say di sini ya. Aneh ya, F di sini aja. Terus yang belum masuk siapa dong berarti? A, B, C, D, E, F. Tadi yang kosong itu si nomor 2 ya. Berarti B yang di sini. Bisa nggak B di sini guys? Ini kosong. B. Kamar D. Aman nggak? Wait ya, ini aku jadi rada ngaco. B tidak boleh bersebelahan dengan kamar E. Oke, gak masalah. Dia gak dikasih tahu juga aturannya apa ya. Di asrama 3 kamar terletak dan mengapa pada setiap kamar privasi nomor tersebut dibuat aturan sebagai berikut. Nggak ada aturan kayak yang di sini tuh cuma berapa orang, nggak ada ya. Pokoknya kamar 2 doang yang harus kosong. Oke, 5, 6, 7 itu di lantai 2. Nomor 2 harus kosong. Oke, ini dulu aja deh. Ini dulu yang dapat ya. Jika D di nomor 1, D di nomor 1, B di nomor 5. Ini agak masih jauh ya. Yang benar, yang paling dekat dulu aja deh, yang udah sesuai dengan statement itu yang mana kira-kira guys? Yang kalian lihat dari sini, dari yang kita udah coba simulasikan, gambarkan. Kamar D tepat di atas kamar B. Enggak, kalau ini kamar D dapat bersebelahan kamar kosong. B dapat menempati kamar nomor 6. B menempati kamar nomor 6. Tadi yang wajib adalah A, B. B tidak boleh bersebelahan, D enggak ada. Ada yang wajib ya di sini ya. Yuk, B berarti 7. B dapat menempati nomor 6. Bisa enggak? B. Kamar D tepat di atas B. Wow, ini agak susah dikit ya daripada yang biasa-biasanya. Karena dia ada ketentuannya dan enggak dikasih tahu nomor 1 itu sebenarnya di mana kamarnya, tapi jelas dia di lantai 1. Tapi jika dia di nomor 1, bentar. Let me cek. B dapat menempati kamar nomor 6. Ini yang paling ini deh. D di nomor 1 nggak jauh banget kayaknya di nomor 1. Kenapa tadi dia di C? Karena dia nggak bisa bersebelahan dengan A. Yang wajib itu adalah A itu harus nomor 3. Ini nggak boleh digeser-geser. Ini nggak boleh digeser. Nah sementara A nggak bisa bersebelahan sama C, tapi bisa ke atas dong ya. Di atas atau bawah. Ini bersebelahan, yang ini kan ke lantai 2 kan. B bisa nggak di nomor 6? B nggak sih? Oke, kalau B, jika D di kamar nomor 1, E di kamar nomor 5. Jika si D di kamar nomor 1, maka si E di kamar nomor 5. Nggak ada aturannya ya, nggak banyak loh aturannya ini. Wow, agak enak nih soalnya. Enak untuk buat pusing. Ada. Deng.
Kak ini materi PU, iya kamar 1 lantai setengah. Nggak tahu, aneh isi kamar nomor 1 nggak dikasih tahu dia di lantai berapa. Harusnya lantai 1 karena lantai 2 itu ada 3 nomor doang. Lantai 2 itu ada kamar bernomor 3 kamar ada di lantai nomor 2. Nah ini berarti kamar 1 di lantai kamar 1 di lantai 1 berarti. Itu doang kan? Kayaknya ini ada yang terlalu meluas deh ini. Kurang deh ininya. Dihantam aja. Maaf. Ini antara aku udah kayak di ini sama satpam, kayak dikejar-kejar. Kalau misalnya disuruh aku harus ini, ya ampun itu jauh banget dari tempat aku, jemput kunci. Nangis aku nih. Oke, yang mana guys, ada nggak yang dapat? Ini terlalu luas menurut aku. Kalau dari nomor 1. Halo, Pak. Oh sih Bu. Iya. Tadi Bu, yang bikin hari ini Bu Cut ya? Enggak, Bu Miftah. Bu Cut udah balik. Udah. Terus aku nggak tahu, kayaknya bisa nggak ya itu? Kalau harus ngambil ke rumah paling dekat rumahnya Bucut kan ya? Oh iya. Pak itu sama Pak. Pembali. Nggak lebih dekat rumah Bucut ya? Ayo loh kan, aku jadi makin pusing guys. Itu salahnya di aku soalnya bisa-bisanya kunci ruangan semua yang di sekolahku itu aku tertinggal di ruangan yang udah dikunci sama temanku yang guru, yang mana kuncinya itu udah makin kacau pikiran aku. Nah itu nggak boleh di kamar nomor 2 Kak, karena 2 itu kosong ya nggak sih? Berarti kamar F itu nggak boleh di bawah kamar nomor 2. Nomor 2 harus kosong. Berarti kamu jawabnya yang mana nih? B di 6 bisa nggak sih? Harusnya bisa, karena nggak ada aturan soalnya kan. Yang nggak bisa itu adalah kalau F tadi ada aturan nggak ada yang mematok si F loh. C tepat di atas kamar F. Oh iya, lucu sih ini ya. Ini lucu sih, sumpah ini kelewat lucu deh. Orang kamar si C aja di 1 karena dia nggak bisa sebelahan sama si A. Sementara si A harus di 3. Gak usah aja Kak, kalau jauh mahal juga sih. Iya jauh cuy. Dan itu kuncinya punya dia gitu loh. Jadi kayak satu ruangan itu kayak ruangan khusus, kayak kak gitu loh, kayak wakil gitu. Nah itu aku tadi di situ duduk, tapi aku buka kantor guru. Terus kuncinya kayaknya ke bawah pas aku di situ. Terus aku lupa ngambilnya, dia pulang. Ya. Ada sih ya. Samping B itu kamar mandi Kak, berarti pasti di atas. Bentar. Samping B itu kamar mandi Kak. Apaan sih? Ntar, C itu tepat di atas kamar F. C itu harus di nomor 1 karena gak bisa seberangan. Sementara nomor 2 harus kosong. Berarti gak bisa di nomor 4. Itu aja, harus di nomor 1. Sementara kamar yang ini pun lucu banget. Kan lantai 2 itu ada kamar nomor 567 terletak tepat di atas nomor berurutan nih. Makanya aku ikut tadi 2, 3, 4. Nah di atasnya si 5, 6, 7 gitu loh. Nah ini sini berarti ada siapa? Ada gap yang kosong gak sih? Oh my god, di sini. Ya kan? Sementara gak mungkin kalau kita buat si F di sini itu kamar nomor berapa dong? Nomor 8. Kan gak ada, kamarnya cuma 7. Wah, ngaco nih soal nih. Sekalian ada lotek. Aduh, udah aku bilang kamar mandi. Terus si F di kamar mandi gitu. Please dong. Ini antara aku yang udah gagak. Kita skip dulu kali ya. Ini agak mana itu dipakai sampai nomor 6 lagi. Karena menurut aku pernyataannya terlalu jauh, nggak sesuai. Kita skip dulu nggak sih? Soalnya salah kali. Iya bisa jadi kan. Tapi aku bakalan skip. Karena kenapa? Karena salahnya itu bukan cuma di kayak gininya. Ini juga ada bisa jadi salah info kan. Atau kalau ke nomor 3 gimana guys? B bisa menempati nomor 4. Coba kita cek ya. Kalau ini kan C tepat di atas F kan? C tepat di atas kamar F. Di atas loh katanya si C. Berarti di sini F. Udah agak pusing. Di skip dulu deh. Coba kalau nomor 3 mana kan berikut yang tepat? B bisa menempati kamar nomor 4. Oke. E bisa menempati kamar nomor 5.
Yang paling sesuai aja lah. C bisa menempati kamar nomor 4 tadi. Si C di mana? Di nomor 1. Nggak bisa di nomor 4. Ini paling nggak bisa. F bisa menempati semua kamar kecuali kamar nomor 2 dan 3. Wow. Kalau yang ini bisa kejawab gak? Yang nomor 3. Misalnya kita skip yang soal nomor 2. F B bisa menempati kamar nomor 4. Nggak ada larangan ya nomor 4. Karena aturannya juga B tidak boleh berseberangan dengan kamar E. Ya kan gak berseberangan itu. Harusnya bisa. E bisa menempati kamar nomor 5. Gak ada larangan kan. Di nomor 5 itu harus di apa gitu. Tapi yang paling bagus lagi F bisa menempati kecuali nomor 2 dan 3. Ini aja lah yang paling oke. Dia kan gak ada larangan untuk si F kan. Ya kan. Gitu ya. Udah, karena kalian pasti kadang ngalamin hal yang sama kan. Yang udah diatur itu nomor 2 gak bisa terisi. Nomor 3 harus si A. Kan? Tadi ada deh. A harus menempati ini kan. Nah ya udah paling oke ini aja lah. Yang lain terlalu jauh. Biar gak usah mikir ya kan. Dah. Aman lah ya. Soal dari mana itu kak? Ya kadang ada lah namanya silap-silap guys. Jika E ada di kamar nomor 5, berarti yang salah adalah E di nomor 5. Yang salah adalah, banyak kali loh. B tidak bisa menempati kamar nomor 6. Emang E sama B ada larangan kah? Ditanya yang salah ya. Oke. Ada larangan nggak antara si B sama si E? Nggak ada ya. Mereka temenan kok. Oh, nggak bisa bersebelahan ternyata. Mereka nggak temenan guys. Berarti ini bener dong, kalau si E di nomor 5 ya si B gak bisa nomor 6 karena sampingan ya kan. Karena benar ini bukan jawabannya, karena kita cari yang salah, netizen. Aku harus make sure guys kuncinya udah bisa atau enggak, aku setengah jawab lagi. C boleh menempati kamar nomor 4. C bisa di nomor 4 kah? Tadi si C itu gak boleh bersebelahan dengan A. Gak bisa, udahlah. Karena kita cari yang salah, langsung aja lah jawabannya berapa ya. Oke? Hai Gilang. Boleh dong guys, tap layarnya karena tadi sebenarnya kan udah banyak nonton ya, tapi pas tadi aku skip duluan kan gara-gara aku dipanggil mulu. Hola, aku join ya hole. Udah nomor 4 Blue. Coba soal kedua kak, udah lah ya soal kamar mayat gak tuh. Lanjut ya. Gilang, kamu belajar dong Gilang, biar pintar ya. Sambil guys tap layar ya. Ini nggak tambah nih. Ini emang nggak. Kalau udah live emang paling nggak oke kalau tiba-tiba dipanggil kan. Kayak jadi lari semua orang. Bu. Kenapa? Bu Gulu. Hai, Blue. Ini makin kesini makin dikit nih. Lanjut nomor 5 guys. Jika posisi kamar B bersebelahan sama F, manakah pertanyaan yang pasti benar? B sama si F. Oh, si B sama si F bisa bestian ya mereka ya. Oke. Yang pasti benar. Pasti benar ini loh ya. Oke, yang A apabila F menempati nomor 6, B tepat di kamar kosong. Tepat di atas kamar kosong. Ini kayak harus kita tulis ulang gak sih? Kalau F di nomor 6, terus si B ini kan mereka seberangan ya. Berseberangan, dia sebelahan. B tepat di atas kamar kosong. Ini bisa aja. Mungkin ya, aku tandain dulu mungkin. Kalau misalnya si B sama si F sebelahan, kalau si F nomor 6 ya si B di atas kamar kosong yaitu si 2. Mungkin bisa. Karena kita cari yang pasti. Ya kan? Yang B, kalau B di nomor 7. Udah lagi sesuai banget lagi. E tidak bisa menempati kamar nomor 4. Sebenarnya E sama si B larangannya apa sih? Nggak bisa ini kan, kamar D tidak boleh di atas atau di bawah kamar E. Nggak ada larangan kan? Si B sama si E nggak bisa bersebelahan doang kan? Nah ini berarti nggak, ini masih jauh banget. Langsung skip aja ya. Langsung coret aja yang E. Yang C, E selalu bisa menempati kamar nomor 5. E bisa di kamar nomor 5. Nggak pasti nggak sih? Ya kan? Ya terserah. Kayaknya bisa jadi tapi nggak pasti gitu loh. Kita cari yang pasti, ingat. Pasti. C tidak bisa berada di lantai 1. C tidak bisa berada di lantai 1. Kenapa? Nggak ada larangan loh kayaknya. Nggak ada yang langgar. Yang E. Apabila F menempati kamar 7, E tidak boleh berada di kamar nomor 5.
Udah inilah tanpa kita jauh-jauh kan, namanya mereka bersebelahan. Ya udahlah, nggak usah pusing nih jawabannya. Kalau F di nomor 7 ya nggak boleh nomor 5, itu namanya nggak bersebelahan, selang-seling kan. Udah ya. Thank you Manda. Jadi ternyata nggak usah pusing-pusing, baca dulu aja lah ya ini ya optionnya ya. Ada yang langsung masuk akal, udah gaskan. Oke. Aman guys. Sambil ya olahraga jari guys. Jangan biarkan cuma kakak yang olahraga di sini, olahraga jari juga. Nomor 6. Apabila kamarnya terletak tepat di atas A, F berada pada lantai 2 serta C di lantai 1. Yang mungkin benar. Aduh banyak ya syaratnya ya, yang nomor berapa ini, nomor 6 ini. Oke, ingat ya syaratnya tadi apa aja. Aku balik ini. E itu tepat di atas A. Bentar. Ada rambut lagi. E itu di atas A. E itu di atas A. Oke. F di lantai 2. Oke. Terus C di lantai 1. Yang mungkin benar adalah B ada di lantai 2. Di sini nggak ada di si B ya. B di lantai 2 masih oke. Sejauh ini dari yang ini tuh di gambar yang nggak sesuai itu adalah E di atas A. Yang itu nggak sesuai guys. Tapi kalau aku coba gambaran lagi kali ya. Misalnya, beda warna aja deh. Di sini misalnya si E. Ya, ternyata salah. Bukan pen yang aku ganti warna. Tapi stabilo. Oke, wait ya guys, maaf. Ini satu lagi soalnya. Oke, misalnya E di sini. Ya. Oke. E di situ, terus F di lantai 2. Oke, udah sesuai. F lantai 2, terus C di lantai 1 udah sesuai ya. Tinggal ganti si D aja lah ya. Misalnya si D pindahkan kemana kayak. Tukaran aja si D sama si E ya. B ada di lantai 2. Benar juga. F tepat di atas B. F tepat di atas B. Kayaknya enggak jauh ya ini. Kayaknya coret dulu. Coret dulu enggak sih? Kayaknya jauh deh. Kita cari tadi yang mungkin benar. Wow. Yang tadi berarti jadinya tukaran si E ya. Si E sama si D ya. Galvin, mau pembahasannya Kak? Iya nanti ya. Ada yang ini enggak yang bisa jawab enggak? Pusing nih soalnya. Mana jauh lagi kan. E di atas A. Oke, F lantai 2. C lantai 1. Yang mungkin benar F tepat di atas B. Kok jauh sih? Udah, kamar D berada di sebelah kamar F. Kamar D udah enggak. Kan dia udah harus turun tadi. Kamar C berada di sebelah A. Enggak mungkin karena harus nomor 3. D mengambil kamar nomor 4. D ke kamar nomor 4 ini deh kayaknya yang paling oke. Ya kan? D ngambil kamar nomor 4. Karena jadi tukeran kan tadi ya. Ini kan D, E kan. Nah itu. Udahlah itu aja lah ya. Sampai 6 soalnya. Enggak lah. Orang nomor 1 tadi enak kok. Aduh. Kan jatuh lagi. Guys. Oke, aman. Ini apa ya yang berat ya untuk mengamankan beban hidup doang yang berat cuy soalnya. Nah kan tripodnya goyang-goyang guys, kayak butuh batu penahan gitu. Oke nggak? Tuh sambil spill soal nomor 7 udah ada soalnya tuh kan. Aku zoom in. Silakan sambil tetek layar sambil dilihat dulu. Aku sambil mengamankan beban untuk tripod ini karena tripodnya butuh beban guys. Andaikan beban hidupku bisa dialihkan ke tripod ini, dia lebih kuat. Apa ya? Jadi nggak jatuh-jatuh.
Oh mama aku pusing. Nggak ada. Kau. Sambil guys ya, sambil ya, bentar ya, sabri. Oke lah, udahlah ya, aman itu. Pakai remote AC dong. Itu kira apa nih ya? Sambil tap-tap layarnya, guys go. Nomor 7 selesai juga. Soal challenge banget ya emang ya. Meski ada yang harus kita skip guys. Nomor 7, simpulan manakah yang benar? Apa jawaban kalian teman-teman? Ini harusnya kalian udah pada jago nih biasanya. Hai hu, ha ha ha, hu ha. Apa jawaban kalian? Aku nggak mau bahas sebelum kalian kasih jawaban. Nomor 7, kasih dulu jawabannya teman-teman. Nomor 7 C kayaknya. Oke, udah ada yang bilang C ya. Yang lain. Apa yuk? Heidi. Nah, C kata si Ro. Siap sih? Ro, tapi namanya I. Nggak tahu lah, pusing kan. Jika pembuat konten dapat membuat konten yang bagus, kontennya jadi terkenal. Komisi yang diperoleh seorang pembuat konten dapat meningkat sebabkan ketenaran konten yang dibuatnya. Oke, simpulan yang tepat. Oke. Kayaknya yang coba kita try aja lah ya, hapus yang udah ada sama. Biasanya kan itu selalu trik yang useful ya. Kontennya jadi terkenal sama pembuat meningkat apa nih? Komisi yang diperoleh seorang meningkat. Disebabkan ketenaran kontennya terkenal. Ketenaran konten. Oke, berarti ini karena apa dong? Kontennya bagus, komisinya bagus gitu dong. Nah, ayo toh. Konten dijual dengan harga yang mahal demi meningkatkan komisi. Enggak dong. Kontennya akan bagus apabila komisi yang didapatkan enggak juga dong. Harus kontennya dulu yang bagus baru komisinya bagus. Jika komisi membuat konten tidak meningkat, konten yang disajikan buruk. Bisa jadi karena enggak meningkat karena enggak bagus gitu ya. Konten tidak populer atau komisi pembuat konten tidak meningkat. Bukan kata-kata, harusnya sehingga gitu kan. Atau jadi gitu. Atau kalau nggak jika dulu. Jika kontennya tidak bagus, komisi tidak bisa diklaim. Bukan nggak bisa diklaim. Ya paling cocok itu yang C ya. Yang paling oke C guys. Oke. Amen. Yes, it's C. Kalau yang ini ada jika tidak populer, konten tidak populer atau komisi pembuat konten tidak meningkat kayak. Kok atau itu kan pilihan kan. Oke, Oreo. Kesimpulan benar itu lawan katanya kakak. Sebenarnya enggak juga. Kesimpulan yang paling benar itu harusnya jika kontennya bagus, harusnya ya. Ntar aku tanda deh. Tapi kalau enggak, yang mana yang enggak bertentangan dengan itu aja sebenarnya. Kadang kesimpulannya kan enggak sesuai yang harus. Jika kontennya bagus harusnya ya. Jika pembuat konten dapat membuat konten yang bagus, misalnya itu keywordnya, maka komisinya itu bisa meningkat tuh. Nah, komisinya meningkat gitu. Karena yang ini tadi pembuat konten kita coret aja deh. Ini ya. Nih, pembuat kontennya kita coret aja deh. Pembuat konten ini juga ada pembuat konten. Seorang pembuat konten kan. Nah, berarti tinggal komisi ininya tadi membuat konten yang bagus. Nah, berarti komisinya meningkat gitu deh. Tapi di sini gak ada yang langsung kayak gitu. Nah, berarti yang sesuai dengan itu. Kalau ini yang C kan kalau komisi pembuat konten gak naik, ya karena apa? Karena berarti kontennya gak bagus gitu. Makanya yang C masuk. Karena gak ada persis yang sama dengan kata-kata yang tadi kita buat gitu loh. Oke, aman? Karena aku slow. Aman kak, alright. Jangan lupa sambil di senam jari. Itu jadinya negasi. Kalau negasi biasanya kalimatnya kebalik. Iya, ada kata tidak ya dia. Jadinya misal yang satu, jadi ini kayak negasi dari simpulan jatuhnya bahasanya.
gitu. Jadi ada kata tidak, ini juga jadi diganti. Bagus berarti lawan katanya buruk gitu. Lanjut nomor 8. Naza berangkat kerja di hari Minggu dan pulang pagi. Oke. Ada yang udah tahu jawaban nomor 8? Semua pegawai swasta berangkat kerja pagi hari dan pulang pada petang hari. Itu yang pertama. Sebagian orang lulusan Fakultas Teknik berprofesi sebagai pegawai swasta. Naja lah lulusan Fakultas Teknik di Teknik Universitas X. Naja berangkat kerja di pagi hari dan pulang pada petang hari. Oke. Yang mana yang bisa disimpulkan tentang si Naja? Naja adalah dia harus pulang petang hari ya. Dari pagi hari si Naja juga berangkatnya pagi, pulangnya petang. Naja mungkin bukan seorang pegawai swasta. Kenapa yang berangkat kerja di pagi hari? Kenapa yang ini yang jawab? Davin, kenapa yang Vin? Realisasi dulu dong. Sepertinya bisa aja PNS. Sebenarnya ini kayak nggak bisa disimpulkan gak sih? Naja lah pegawai swasta, Naja bukan pegawai swasta, Naja pulang kerja pada pagi hari, Naja adalah seorang dosen di universitas, Naja mungkin bukan seorang pegawai swasta. Sih kata gue. Oke. Makanya karena opsi di atas nggak cocok. Harusnya ini nggak bisa disimpulkan. Kalau ada pilihan nggak bisa disimpulkan yang ini, karena yang kerja pagi pulang petang itu pun banyak guys. Kalau swasta Naja berangkat kerja di pagi hari dan pulang pada berangkat kerja. Bikin jawaban lain aja lah kak. Ya, andaikan kita bisa buat jawaban lain ya kan. Masanya nggak bisa guys, nggak bisa suka-suka kita ya kan. Naja pegawai swasta, istilahnya kan bukan semua orang yang berangkat pagi itu cuma harus pegawai swasta gitu kan. Naja bukan pegawai swasta, pegawai apa dong? Terlalu kejauhan nanti nyari tahu yang lain. Naja pulang kerja pada pagi hari. Yang C pasti langsung salah. Yang dia juga kayak kejauhan gak sih gitu. Naja mungkin bukan seorang pegawai swasta. Ya, mungkin harusnya jawabannya Naja mungkin seorang pegawai swasta gitu aja kali ya. Nah karena kurang lengkap informasinya lah ya, aku tambahin F aja lah ya. Informasinya kurang lengkap, tidak cukup untuk tarik kesimpulan. Itu kalau enggak pun harusnya yang ada kata mungkin sih. Kalau nemu kayak gini ya udah yang ada kata mungkin. Ya udah, karena aku memilih karena ada kata mungkin aja. Karena nggak bisa kita pastiin, gitu ya. F tidak relevan. Sebenarnya relevan, tapi nggak bisa disimpulkan, nggak cukup. Oke. Karena kita nggak bisa mastiin dia pegawai swasta, dia bukan pegawai swasta pun nggak ada. Jadi kata mungkin itulah yang membuat itu jadi benar. Itu aja ya, oke. Jadi besok-besok kalau kalian ketemu soal kayak gini udah cari aja yang mungkin. Kalau kalian kan nggak bisa nambahin optionnya kan nanti. Mana tahu. Karena nggak ada yang bisa mastiin. Kak, ini soal PU nalar siapa yang dipakai? Nalarnya siapa guys kira-kira? Nalarnya ini kali ya, kementerian. Oke, yuk lanjut nomor 9. Jangan lupa guys, jangan sampai ini jatuhnya lebih rame tadi malam ya, padahal sampai 12:30 loh itu. Heran. Emang kalian lebih anak malam ya? Oke, nomor 9. Berapakah perbandingan banyak siswa laki-laki terhadap banyak siswa perempuan dalam kelas itu? Oke. Jerome. Kayaknya otaknya Jerome juga gak nalar deh kesini. Kayak ya nalarnya paling segitu lah. Ya udah kata mungkin aja karena nggak ada yang bisa mastiin gitu ya. Oke, ya yang udah dapat jawaban nomor 9 boleh banget di apa namanya? Di spill. Pantas sekarang sepi soalnya pada tidur karena malam tadi. Aduh, plotis yaudahlah aku juga udah dulu aja lah kalau gitu Karena aku nggak tidur ini. Tahu nggak kalian? Kan itu kan sampai 7:30. Yang mana kemarin aku udah capek banget. Terus aku 7:30, 7:30.
Terus aku ngajar jam 8 guys. Kalian tahu aku bangun jam berapa? 7.51. Bangun loh itu. Baru kayak bangun terus ini jam berapa sih? Nah lihat handphone. Mak 7.51. Kelawar kak tidur siang malam bangun. Enggak sih, aku enggak bisa gitu guys. Dan sayangnya tuh adalah kalau aku tuh nggak tidur malam, nggak cukup tidurnya tuh kayak balas dendamnya tuh lama, kayak nggak enak badan. Itu kayak beberapa hari. Oke, let's go. Kak, kalau boleh tahu ini soal dari mana? Hehe. Ini dari bimbel. Lanjut lah ya. Ini tadi laki-laki rata-rata tinggi dengan perempuan. Perbandingan rata-rata tinggi siswa laki-laki dengan rata-rata tinggi. Mak lebih tinggi cewek, bah. Terus sedangkan rata-rata tinggi seluruh siswa kelas, rata-rata tinggi siswa perempuan. Oh, gimana? Sama aja dah. Tinggi seluruh siswa kelas tersebut dan perbandingan rata-rata tinggi siswa laki-laki dengan rata-rata tinggi siswa perempuan. Ini laki-laki banding perempuan itu 3:5, lebih tinggi perempuan lah. Perbandingan rata-rata tinggi seluruh siswa. Oh ini rata-rata guys. Apa sih X bar ya biasanya dibuat ya. Nah kalau jumlahnya sigmanya rata-rata tinggi siswa perbandingan rata tinggi seluruh siswa kelas tersebut dengan rata-rata tinggi siswa perempuan. Oh, oke. Perbandingan sigma total semuanya dengan oke. Gimana sih bilangnya itu? Sigma tinggi dibanding dengan yang perempuan. Kalau ini keterangan doang ya. Rata-rata. Nanti dikira ini perbandingan deh. Aku hapus deh. X bar. Wow, ini kayaknya soal yang paling tergocek yang aku kerjain. Sigmanya total semua dibanding dengan perempuan itu sama dengan 7:9. Berapakah perbandingan banyak siswa laki-laki terhadap banyak siswa perempuan dalam kelas itu? Berarti jumlah orangnya. Oh my god. Wow. Coba ada yang bisa dapat nih enggak nih? 10 8 totalnya 7 ke 9. Kalau totalnya ini 8. Total rata-rata. Kalau ini 14. Gak ada lagi 14, sorry 16 guys. Gak ada tapi gak cocok. Totalnya 7. Berarti perempuan 5, totalnya 7 ya, berarti dibanding dengan perempuan. Wow. Kenapa 4:6? Rata-rata pakai rata-rata gabungan. Oke, yang rata-rata gabungan apa rumusnya? Berarti biasanya kan yang perempuan ditambah yang laki-laki rata-ratanya ya. Berarti gabungan rata-rata gabungan ya aku. Itu sama dengan yang laki-laki berarti X barnya dikali jumlah laki-laki. Ini aku buat L ya. Ditambah dengan X barnya perempuan dikali dengan jumlah anak perempuan per N laki-laki tambah N perempuan gitu ya. Kalau rumus gabungan. Taran. Kok gak bisa berubah warna ya? Biasanya dia berubah warna guys. Udahlah. Pusing nanti. Gak bisa dia. Kegedean. Oke. Terus Rombelta ya ini. Ya hai. Hai kak. Oh hai Dika. Oke, join bimbel. Kak boleh tahu gak? Oke, lanjut Rombelta ya ini. Ya kenapa jabrik? Kayak karena aku takut diteror sama satpam, diusir nanti aku. Ini kan weekend gitu kan, mampus lah. Udah selesai jam kerjanya. Wait. Ya guys. Oke, yang mana nih? Berarti
9 like kok macet ngebug kak, ya ampun. Halo masih ngebug gak? Halo, aman nggak? Sekarang aman nggak? Karena tadi katanya oh sudah aman, pada ngebug ya. Kok macet? Masih nggak? Tidur kah? Nggak. Tadi aku izin sebentar juga ngebalas chat guys. Tadi ada kunci yang aku salah masuk, dan kunci itu di satu ruangan yang udah terkunci jadinya. Dan lagi pada heboh ngurusin ini mau gimana gitu, nggak mungkin didobrak kan. Oke, tadi ini rata-rata seluruh siswanya itu kan 7. Kalau rata-rata yang cewek, aku bandingin coba ya. Kalau rata-rata seluruh siswa, kalau yang cewek 5 ya. Berarti kita bandingin aja. Kita coba dulu ya. Ini rata-rata seluruhnya apa ya? Udahlah, rata seluruh lah ya. Terus per yang perempuan, saya rata-rata perempuan kita anggap aja lah, ini kan 5 ya. Bisa nggak ini kita buat 5 rata-rata seluruhnya? Tadi ini kan bukan rata, jumlah lah ya. Udah sama aja 7 per, ini kan ke perempuannya juga 9, ini berarti 5x kita anggap. Oke, berarti endingnya tuh rata-rata seluruhnya itu berarti jadi kali silang kan, jadi 5x kali 7 berarti seluruhnya berarti sama dengan 35x per 9. Oke, kayak gini dapat gak? Kalau kita pakainya gini. Terus lanjut. Oke, aman ya. Oke. Terus berarti tadi seluruh siswa itu adalah 3 laki-laki. Oh ya, ini aku pindah ke atas aja lah ya guys, karena kayaknya space-nya tidak cukup. Ini lumayan panjang. Ntar. Please. Ya, yang pindah cuma ini. Goks. Ada aja ya. Oke, ini lah ya, sini aja lah ini ya. Oke, terus kalau yang cowok tadi, untuk semuanya kan itu kan ada 3 cowok, itu kan X lah ya, 3x. Ini yang seluruhnya, langsung aja kali ya, dikali ini perbandingannya, terus dikali ini kan untuk jumlahnya aku buat laki-laki aja L, terus ditambah 5 kali ya, karena ini perbandingan ya guys, 5x dikali perempuannya per, ini ikut rumus yang di atas, dikali laki-laki ditambah perempuan jumlahnya, berarti itu sama aja tadi dengan 35. Karena ini seluruhnya juga, ini kan sama aja dengan 35x per P. Kok per P? Per 9. Oke, kalikan silang bisa nggak ini? Atau nyelesainnya gimana nih? Apakah X-nya bisa kita buang dulu aja kali ya? Ya mendingan deh, biar nggak ribet ya. X-nya kita buang aja, kita anggap aja tetap kayak gitu. Terus ini juga X-nya hilang. Yaudah, kalau nggak ini aku buat X-nya kita hilangin aja semua. Jangan pakai nih, pakai tinta merah aja. X
X ini bisa kita anggap hilang dulu ya, karena semua ini ya. Berarti dia jadi 3L ditambah 5P per L tambah P itu sama dengan 35/9. Oke, ada yang bisa diselesaikan kah ini? Berarti kalikan one by one ya. Berarti 9 kali 3L, berarti langsung ya 27L ditambah 9 kali 5 berarti 45P. Dah, terus sama dengan, kayaknya ini harus aku pindah juga deh. Oh, ada yang keikut kah? Oh, ada yang keikut. Oke, yang mana nih nanti? Oh, 9. Ku chat ulang. Nah, yang per 27 juga. Bentar. Teret. Oke, ini tadi berapa yang aku keikut? Di sini 9. Terus lanjut, ini tadi 27 ya. 27L kan tadi ya. 27L ditambah 45P. Terus kalikan lagi yang ini ya, 35 kali dengan 3L. Ini, oh ya, ini pernya hilang juga tadi dong. Gue sempat. Oke, ini ya tadi ya. Berarti tinggal sama dengan banyak ya tulisannya. Ini deh, kalau enggak 45P. Udah, terus tinggal 35L tambah 35P. Kalikan silang kan. Oke, ini tadi pembatasnya di sini deh. Kegedean. Goks. Oke, lanjut guys. Berarti bisa dapat nggak ini? Yang sama itu di ruas yang sama. Ini tadi 35L. Kenapa nggak ketulis L-nya, ya ampun. Oke, 27 dikurang 35 bisa lah ya. Itu berarti minus 8 kan. Minus 8L ditambah 45. Oh, ini 45 kurang ke sini aja, ke kanan. Berarti dia jadi minus 10P. Nah, ini hapus tambah, berarti jadinya 8L sama dengan 10P. Oke, berarti perbandingannya bisa nggak ini? Kalau berarti L-nya itu berarti kalau misalnya L banding P itu berarti 10/8 kan ya? L banding P jadinya kebalikan ya. Ini 10/8 atau 5/4 deh. Itu jawabannya yang C. Oke, aman guys? Nanti jadinya 8/10. Iya, gitu ya. Bukan 8/10, 10/8 ya. Jangan kebalik guys. Aman nggak? Tulisannya rada kemana-mana emang. Laki-lakinya udah gitu ya, cuy. Oke, lanjut nomor 10. Udah mulai ngantuk nih. Yang 10 deh. Oh, udah ada yang ngitung guys. Ini CD nih ya. Emang nggak sia-sia ya dia. Pakai laptop apa kak? Aku nggak pakai laptop, pakainya tablet ya. Aku pakai tablet guys. Ini kayaknya besok ya aku spill ya. Aku buat produk ya. Aku buat keranjang kuning sekalian. Pakai ini apa ya? Pennya aku juga banyak nanyain. Ntar aku iniin kali ya. Kak, pakai pen apa? Gitu. Tablet apa kak? Ini iPad. Tapi iPad yang seri rendah kok. Dan waktu itu karena aku lagi nggak punya waktu keluar, aku check outnya online. Tapi iBox, milihnya yang iBox. Oke, lanjut ya, nomor 10. Maka hubungan antara A dan B yang benar adalah, wow, enak guys angkanya guys. Yang udah dapat, lanjut, yeps. Maka buat aja kan cuan tuh. Apa? Iya kan? Tapi kalian gak check out lah. Biar aku ada cuan kan. Biar gak cuma ngajar gratis. Gak apa-apa sih. Karena yang namanya pahala itu pasti ada kan ya. Kita gak pernah tahu rezeki dari mana aja datangnya. Oke, jadi 5 pangkat. Oh, dipangkat lagi guys. Ingat bilangan berpangkat dipangkat. Pangkatnya itu dikalikan. Berarti ini dikalikan dulu aja kali ya. Ya ini kan
absisnya sama atau bilangan pokoknya kan sama ya. 2, 2, 2. Berarti ini kan endingnya tuh A sama dengan 2 pangkat 5 tambah 4 tambah 3. Kalau bilangan berpangkat dikali dengan bilangan pokok sama, pangkatnya dijumlah. Berarti 5 tambah 4 tambah 3, 9 tambah 3, 12. Berarti 12 kali setengah. Karena kan dipangkatin lagi. Kok gini banget ya? 12 per... Nah, tahu sama aja A sama dengan 2 pangkat 6 ya. Cocok ya? Nah, sementara ini B sama dengan 8 pangkat 2 per 3. 8 pangkat 2, 64. Akar pangkat 3 dari 64 berapa tuh? Nih, akar pangkat 3 dari 64. 64 itu berapa ke berapa? Wait, anyway ada... Oh, nggak ada ya antara... Oke, yang penting kita tahu jawaban akhirnya, kita bisa nyelesain soal ini kan. Oke, berapa kali berapa yang pangkat 3? Gimana tuh berarti? Apa 6 ya? 6 kali 6 itu kan 36. Kalau kali 6? Kayaknya lebihan deh, nggak bisa 6 ya? Udah harus 16 ya? 4 nggak sih? 4 kali 4 kan 16. Terus kali 4 lagi kalau nggak salah 4 ya. Oke, berarti dia 4 ya. Oke, A tadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa kali, guys? Hitung dong. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Wow, ini ternyata ininya, guys. Berarti 4 kena 4 berapa kali tuh, guys? 3 kali. 4 pangkat 3 kan ya? Berarti A-nya itu sama dengan B pangkat 3 deh. Ya kan? Sesuai ya, ini kan? B pangkat 3 nih. Nih akarnya nih. Gak usah sampai jawaban akhir juga ternyata tadi bisa ya. Berarti jawabannya yang D. Oke. Aman guys, aman. Cihuy bener. Uhuy. Yes. Thank you Anata. Oke, aman. Jangan lupa guys, tap layar yang belum follow silakan di follow ya teman-teman. Oh iya, ini terlalu ini ya, harusnya aku gedein juga bisa ini. Oke, enggak ada mau ditanya enggak sampai sini kira-kira? Tadi 12 kali setengah. Kita lanjut. Jangan lupa sambil dulu itu di 18-in dulu kali. Kak, gimana? Apanya gimana? Gimana le, kau mantan manis sih? Gimana, Sowong? Hai hu. A sama dengan B pangkat 3. Yes, A sama B pangkat 3. Nah, terus pertanyaannya apa, Sowong? 64 itu kan 4 pangkat 3 kan? Benar kan? Dari sini juga kelihatan kan? Berarti B itu kan sebenarnya akar pangkat 3 dari 64 gitu kan? Kan pangkat 3. Itu kan kebalikan, guys. Akar itu kan kebalikan dari pangkat sebenarnya. 4 itu pangkat berapa biar dapat 64, Kak? Pangkat 3. 4 pangkat 3 itu kan sama 64 kan? Kan 4 kali 4 kali 4 kan? Berarti 16 kali 4, 64. Kan? Oke. Itu kenapa 64, Kak? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kan? Berarti 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 kali 2 lagi 64. Itu udah 6 kali. Oke? Tertawa tapi terluka. Gimana itu ada lagu deh kayaknya. Kak, lihat gandanya, Kak. Ya udah nih gandanya. Oke, ini ya. Kelihatan nggak? Terus jumlahnya gimana, Kak? Jumlahin apa? Yang mana? Mana, Wong? Luka tapi tak benar. Oh, berarti 6 pangkat 3. Oh no, 4 pangkat 3, 64. 6 pangkat 3 itu mah 216. Ini yang jawab SCE jawab A untuk nomor berapa, guys? Nomor 11 kah? Gimana itu tuh nentuin rumus, Kak? Bisa cari tahu yang sifat-sifat eksponen, Kak? Iya, ini eksponen ya, guys. Eksponen tuh kelas 10 ada. Atau kalau masih bingung boleh deh dikit lagi aku jelasin yang mana bingungnya. Tadi pertanyaannya apa sih tadi?
Oh berarti 6 pangkat 3 64 ya? Enggak. Kan yang dicari kan hubungannya si A kan endingnya dari sini nih. Kesimpulannya kan tadi kan si A itu sama dengan 64. Ya kan? Sementara si B kita dapat B sama dengan 4. Nah, hubungannya apa? Kalau kita bandingkan 4 pangkat 3 kan 64 kan? Artinya A sama dengan B pangkat 3 deh gitu. Karena apa? Karena 4 pangkat 3 sama dengan 64 gitu. Si A itu tadi si B itu kan tadi 4. Jadi 4 pangkat 3 itu sama dengan si A gitu. Oke? Nyambung nggak? Oke. Lanjut ya. Di 20-in kali ya guys ya. Next kak. Ya. Nyambung. maaf. Aku belum makan siang soalnya. Perlu ngunyah guys. Makan udah jatuh kan. Ini aku geser dikit asli loh jatuh. Tahu karena apa? Karena penyokongnya tuh udah harus pakai benda gitu loh. Tripodnya tuh benar-benar gak kuat guys. Menahan beban handphonenya itu. Tripod ini gak tahu aja menahan beban hidup lebih berat ya. Let's go. Jadi dia butuh penguat guys. Makan dulu. Nanti kalian gak sabar nungguin aku makan ya. Oke lanjut guys. Nomor 11. Berapakah masing-masing banyak penghapus dan pensil yang didapat setiap anak? Ika itu punya penghapus banyaknya 64. Udah, pensil. Aku buat peng kali ya. Pengnya itu 64. Pensilnya itu 96. Membagikan sebagian siswa kelas D dengan yang sama. Banyak penghapus dan pensil yang didapatin setiap siswa. Dia nggak ngasih tahu ya siswanya ada siswanya ada berapa nggak di ini guys. Berarti cari apa ini kira-kira kita bisa cari FPB guys artinya. FPB dari 64 sama 96. Ya kan? Nah, berarti kira-kira dibagi berapa siswa tuh gitu. Tuh yang ini. Yang pasti yang lebih banyak itu jumlah siswanya kan pasti sama ya. Yang pasti lebih banyak itu pensil. Jadi kalau misalnya penghapusnya lebih banyak langsung coret aja. Misal ini kan penghapusnya banyak nih, coret. Ini juga penghapusnya lebih banyak. Oh ini C masih aman. Yang D penghapusnya lebih banyak. Berarti antara C sama E. Nah ini nih cara nembak nih guys. Kalau kalian malas ngitung ya kan, udah punya kemungkinan 50% benar kan. Karena penghapus sama ininya. Nah berarti kayaknya sama-sama dibagi berapa mereka EPB-nya biar mereka tuh paling kecil gitu loh. Coba kalau misalnya tolak dulu deh. Ada yang kenapa sih Ada yang undangan ini deh. Bagi 32 ya. Berarti anggaplah FPB-nya, ini artinya FPB-nya itu adalah jumlah siswa. Faktor persekutuan terbesar itu kan sama dengan siswanya. Kayaknya sama-sama bisa dibagi berapa mereka yang paling gede kan? Yaitu dibagi 32 kayaknya. Nah, berarti kalau 64 bagi 32, penghapusnya bisa dapat berapa, guys? 2. Pensilnya bisa dapat berapa, guys? 96 bagi 2. Bagi 3. 32. 3 deh, gitu. Berarti dapat 2 penghapus, 3 pensilnya. Kalau mau pakai logika juga bisa sebenarnya. Jadi, kalau kalian malas ngitung, kalau yang ini, kalian langsung lihat aja. Kan perbandingannya mereka bukan 1:2 kan? Bukan perbandingan setengah, sementara yang E ini setengah, 2:4. Ya kan? Nggak mungkin dong yang ini tanpa ngitung gitu deh. Itu trik-triknya. Oke? Ya kan? Aman kalau gitu ya? Aman nggak? Kalau kalian malas ngitung, nah caranya gitu aja. Oke nggak Anata yang katanya malas ngitung? Ini PU, yes ini PU. Gitu ya Nata ya, biar gak malas ngitung ya. Karena aku juga malas ngitung guys. Apakah akan dikirim ke grup Kak filenya? Dikirim, tapi
Yang ngirim kalian lah. Kan kakak ngasih kalian capture guys. Sesama temannya lah ya. Oke, udah ada yang jawab. Wis, udah langsung nomor 13. Kak mau lihat nomor 9910 mau di SS kak. Nanti di akhir ya kita kasih kesempatan untuk capture. Lanjut dulu guys, nomor 12. Kenapa C? Si SCE bilangnya C. JKLNOP dia ada yang dilompat ya. Oke, aku tandain yang JKLMNOPQRSTUPW. Udah, so jawabannya C. Oke. Congrats. Udah pada bener semua guys. Aduh, pintar-pintar banget ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Aman ya, jangan lupa sambil tap-tap. Ih, nggak gerak loh kakak lihat itu. Boleh dong teman-teman sambil olahraga jari ya. Biar yang olahraga nggak cuma otaknya, tapi bagian tubuh yang lain. Fisiknya juga ya. Jarinya lah minimal. Kok bisa C, Kak? Ah, ini udah aku tulis nih tadi nih. JKL di spasi nih. M. Tiap 3 huruf dia spasi. Masih di spasi. Dilewatkan 1 huruf. Tiap udah 3 dilewatkan. JKL M NOP Q kan per 3 ya dia 3 ini 3 terus yang ini juga udah 3. Nah berarti kan P Q R S T U kan ini U ya guys, ini U nya aku hampir sama dengan P. Ya ampun maafin ya kalau tulisan aku kelewat cakap. Udah PW lah ya kan, tinggal PW lah yaitu si C. Aman, thank you kopinya Pia. Boleh dong dikasih ini lagi guys. Ya yang punya gift boleh ya dikasihnya ya. Biar aku cepat naik level guys. Yang punya koin dikasih lah ya. Dikasih lumba-lumba ikan lele. Oke, aman. Ini biasanya di subtes apa kak? PU, ini PU ya guys ya. Nomor 18. Oke. Thank you loh yang udah pernah ngasih. Lanjut kak, let's go. Nomor 13. Tap-tapnya jangan sampai lupa ya. Ingat olahraga jari juga. Thank you Fai. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Oke, berarti ini hubungannya biasanya ini kepisah ya. Ini oke, ditanya adalah si Bravo. Si B maksudnya ini. Oke, hubungannya yang udah tahu hubungannya boleh dong di-spill guys biar aku nggak capek mikir ya kan. 4 ke 16 7 4 9. Ayo. Ada yang udah dapat nggak? Kak, ini loh, gitu. Boleh. 4 pangkat 2 itu sama dengan 16 kayaknya. Kita buat dulu aja ya. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Berarti 1 pangkat 2 sama dengan 1. B pangkat berapa? B pangkat 2 sama dengan 324. Artinya B sama dengan akar dari 324. Ya kan? Oke, atau berapa pangkat 2 sih sini 324 gitulah bahasa sehari-harinya. Berarti berapa tuh? Kayaknya yang akhirannya 4 itu cuman ke 8 deh. Yang kalau misalnya 3 kali 3 akhirnya 9, 7 kali 7 kan akhirnya 9 juga. 2 kali 2 kan, oh iya 22 ada guys. Tapi kalau 22 kali 22 kayaknya udah 444 gak sih? Ya kan? Jadi gak mungkin. Bukan 444, 484 sorry. Terus tinggal si 12 144. Oke, berarti ini 18 deh. Gitu untuk cari-cari peluang. Kalau malas ngitung lagi-lagi. Ya. 18 kali 18. Yes. Good job. Keren. Lanjut ya. Oke. Ini jangan lupa guys sambil senam jari yuk. Lanjut. Ya kita lanjut kalau senam jarinya kalian juga kencang ya. Harus goyang guys. Jangan statue doang yang kalian jago ya. Udah pada ikut tren kan? Yuk. Yang udah tahu jawaban nomor 14 boleh di-spill juga sus apa tuh sus? Suster. Apa sus? Itu kan tuh suster dong berarti ya. Oke, apa jawabannya guys? Yang nomor 14. Benten itu untuk nomor 14 kah? Oke, pada bilang E ya. Ada yang bilang
B guys, ada yang bilang B, ada yang jawabannya beda nih. Oke, tapi banyak ramean E sih ya. Oke, mari kita cek aja deh ya. Semua pelari adalah atlet, sebagai atlet bukan pemanah. Kata yang sama, lagi-lagi yang sama itu dicoret aja lah ya. Oke, yang coret. Yang sama itu ada atlet. Terus atlet lagi. Berarti kata sebagian itu, kalau ada kata semua dan sebagian, yang jadi kesimpulannya tadi ada sebagian aja. Cepatnya lagi ya. Sebagian pelari berarti bukan pemanah. Berarti jawabannya ada yang kalau yang B ini nggak jadi kesimpulan, itu cuma premis 1. Gitu deh. Yang B itu nggak salah, nggak menyalahi premis. Maksudnya dia sesuai dengan premis, tapi dia nggak ada yang berubah gitu loh. Nggak, premis 2 fungsinya apa gitu ya. Oke. Sami-sami. Ada yang bilang thanks nih, belum selesai guys. Alright, lanjut. Nomor 15. Biar kita cepat selesai, pulang malam mingguan. Ke malam mingguan di mana guys? Jangan jadi janjian kalian di sini ya. Let's go. Sambil guys senam jarinya. Kayaknya itu masih kurang kencang nih senam jarinya. Di share di Rumbelta. Aduh, di Rumbelta nggak tuh? Di meja belajar kak. Wow, keren banget guys. Ayo kita janjian aja kakak tetangga. Ayo janjian. Belajar kak. Aduh, lop banget sih Malming sama PKPM. Oke, bantai UTBK guys. Kalian pada hari keberapa sih? Kan mulai minggu depan kan udah start ya. Dewannya tuh Rabu kalau gak salah, ingat aku. Karena kadang aku kelupaan dengan tanggal juga guys. Ya kan? Kadang kita ingat mulainya tanggal berapa, tapi itu hari apa gitu. Yuk, udah ini, udah pada tahu jawabannya. Ini sambil di spill, jangan lupa sambil tap layarnya ya teman-teman. Hari ke-5 kak. Wow, congrats. Sampai Mei kan ya, sampai tanggal 5 Mei kan ya hari terakhirnya ya. Nanti yang udah join grup boleh ya di spill lah aturannya gimana gitu. Jangan lupa guys, sudah bisa cetak kartu, udah sediain apa yang kalian perlukan untuk tesnya ya, biar enggak mampusnya di hari H gitu. Hai Benten, thank you. Oh, ada tanda TikTok tuh sama GG enggak tuh. Thank you ya Benten. Hari pertama. Wah. Selamat Thailand. Selamat. Anda percobaan pertama, guys. Oke, let's go. Nomor 15 udah dapat jawabannya belum? Ada yang udah tahu jawabannya? Ada chat. Thank you Anata. Hari terakhir. Wah. Congrats guys, di sini ada hari pertama dan hari terakhir. Kak mau join GC-nya di mana? Join GC dari link Instagram ya. Instagramnya di follow dong guys. Subscribe itunya juga karena aku rencananya mau upload semua. Udah lagi ongoing sih. Upload semua yang udah pernah aku live gitu loh. Keto nih join di sini, ada grupnya di sini. Oh, aduh sorry. Ada link grupnya di sini. Gitu ya. Oke? Yuk. Lanjut ya. Emang kalau hari pertama punya gak lulus ya? Enggak, bukan gitu bukan gitu. Tapi karena kalian itu masih buta, maksudnya belum spill di sana nanti gini ya, sesederhana itu gitu loh. Bukan berarti gak lulus, ya kan? Ada enaknya kalian ketika teman kalian nanti pusing, kalian udah santai, udah bisa liburan aku gitu, ya kan? Oke, lanjut ya. Pasti lulus kok kak, semangat. Iya semangat guys yang hari-hari pertama. Iya hari pertama pahalanya banyak karena katanya pahlawan. Najwa jangan overthinking ya. Oke lanjut nomor 15. Semua anggota dewan di Provinsi X menerima fasilitas gaji dan tunjangan yang sangat baik. Sebagian anggota dewan di Provinsi X mendonasikan sebagian penghasilannya untuk kepentingan sosial. Lagi-lagi yang sama dicoret aja biar gak buat pusing. Ini ada anggota dewan di Provinsi X, terus ada anggota dewan di Provinsi X, terus ada ngomongin gak menerima. Oke. Tapi jadinya kurang ini dia ya, kurang abdol deh dia. Berarti nggak usah dicoret buat yang ini. Berarti dia nanti sebagian anggota dewan X itu mendonasikan gajinya. Langsung kita cari aja lah ya yang jawabannya berarti. Oke, yang A.
Semua anggota Dewan Provinsi X menerima prestasi gaji dan tunjangan yang sangat baik, namun tidak mendonasikan semua. Ini kan kita tanda ya, ini kata semua anggota, berarti seolah-olah semua nggak mendonasikan, enggak kan? Kan sebagian donasi kan. Oke, ini aku catat aja tanda silangnya. Oke, yang B, semua anggota Dewan di Provinsi X menerima prestasi gaji dan tunjangan yang sangat baik dan mendonasikan. Apakah semuanya mendonasikan? Enggak kan? Jadi harusnya itu adalah yang jadi ke highlight itu adalah kata sebagian gitu loh. Sebagian itu mendonasikan gitu. Oke. Jadi ini salahnya adalah seolah semua anggota dapat ini dan semuanya juga mendonasikan. So ini salah. Yang B, yang C, sebagian anggota dewan di Provinsi X yang menerima prestasi gaji dan tunjangan yang sangat baik mendonasikan sebagian prestasi untuk penggal. Oke, ini sesuai guys, ini sesuai. Jadi sebagian anggotanya itu mendonasikan gitu. Cross check lagi yang DE, yang nggak apa-apa ya. Kalau kalian sebenarnya udah yakin nggak apa-apa, langsung pilih oh yang C nih gitu. Gak usah di cross check yang lain pas lagi ujian. Tapi karena sekarang lagi belajar nggak apa-apa. Semua anggota dewan di Provinsi X yang mendonasikan sebagian penghasilannya untuk kepentingan sosial tidak menerima fasilitas. Ini jadi soalnya kebalikan ya. Semua mau mendonasikan tapi nggak menerima fasilitas. Nah itu kebalik. Yang E, sebagian anggota dewan Provinsi X tidak menerima fasilitas gaji. Enggak. Kan semua dapat gaji guys. Bukan sebagian kan. Oke. So emang yang paling benar adalah C. Kayaknya tadi udah banyak yang jawab C deh. So congrats guys. Kalau ada semua dan sebagian gini tuh harusnya ada semua bisa langsung dieliminasikan kak. Iya biasanya yang semua itu bisa dieliminasi langsung. Tapi tergantung kata-katanya juga guys. Kadang-kadang dia agak tricky juga sih. Aku beberapa kali nemu dia tuh memang katanya semua. Tapi ini dia apa namanya? Di belakangnya tuh yang gak enak gitu. Boleh di cross check tapi kalau misalnya ada kayak gini kecepatnya tuh ada semua dan sebagian, dan itu selalu aku tekankan yang jadi kesimpulan pasti biasanya sebagian. Nah langsung kamu cek yang C dan E kalau tadi ya harusnya. Nah maka kamu baca tuh oh kalau ini udah cocok nih gitu, ya udah langsung pilih aja gitu. Kak buka les, iya buka les guys, yang mau les boleh. Kadang ada yang jawabannya semua, iya ada yang semua jawabannya juga gitu, nggak ada yang sebagiannya gitu ya. Jadi tergantung aja. Kalau kayak gini tadinya emang kamu tinggal pilih C yang E, yang kamu baca oh C masuk akal udah langsung C aja gitu. Kalau lagi tes gitu ya, oke? Aduh overthinking sama jangan overthinking. Kamu overthinking itu yang buat energi kamu makin habis guys. Energi kamu simpan untuk bahas mematangkan persiapan kamu, bukan untuk overthinking ya Najwa ya. Oke lanjut nomor Kak, tips untuk pernyataan benar tidak mendukung. Gimana tuh? Yang benar, biasanya yang benar itu tersurat, tidak mendukung berarti yang berlawanan, kayak nggak sesuai dengan statement itu gitu loh. Toh. Ya, CK, oke, kata si Benten C nomor 16 guys. Yang lain ada B, oh ini kayaknya udah lumayan beda nih ininya. Jangan lupa guys sambil senam jari, ini subjek apa? Ini PU. Kayak pernah lihat soalnya tapi di mana ya? Oh iya ya, guys ini pernah aku bahas gak sih? Merah menerima bunga bukan putih, bukan merah. Wow, ini pernah gue bahas deh. Soalnya mirip banget gitu loh. Karena kebetulan bunga mawar dan merah juga. Ada warna ungu tuh. Iya, bener dah. Tapi aku lupa ini di mana. Di TO berapa gitu. Oh, di paket berapa maksudnya. Mirip kayak wangsit. Wangsit apa tuh? Apa wangsit? Kayaknya banyak kata-kata yang aku nggak ngerti guys. Jangan lupa yang belum follow di follow ya guys ya, biar kalian nanti dapat notifikasi kalau kita lagi live atau ada postingan kita masih seputar tentang ini sih, tentang UTBK, buku UTBK. Oh kak, cara bedain pasti benar mungkin benar paling mungkin benar. Kalau pasti benar pasti tertulis banget biasanya, kayak atau kalaupun nggak tertulis kayak udah kamu jamin namanya juga pasti gitu. Kalau mungkin benar dia itu nggak ada tertulis di sana, tapi kalau kamu tebak oh ini masih bisa jadi iya tapi bisa jadi enggak gitu, nggak ada yang mastiin udah gitu. Kayak intinya nih nalar sih. Kalau paling mungkin benar berarti yang lain ada di option-option itu ada yang kayak enggak lah ini kok gini misalnya, ada yang kayak gitu tapi ada option yang oh bisa jadi ini benar gitu, yang paling mungkin benar, yang kayak paling hampir mirip ke pasti benar kalau paling mungkin benar gitu. Tuh ya. Karena emang kata-katanya gitu-gitu doang kan sebenarnya. Oke, apa guys jawaban kalian? C untuk IPB. Oke, D, B, C, O. Semua masih ini ya. Beda-beda ya jawabannya ya. Ada yang bilang B, D.
Terbanyak dikirim B 6. Oh, ternyata kalau ada yang ini ada ininya ya. Ada, oh ya aku baru kali ini lihat loh guys. Terbanyak dikirim B 9. Sekarang 11. 12. Wow. Aku baru lihat TikTok, sangat luar biasa ternyata TikTok guys. Oke, gimana guys? Gimana? Udah ada yang mau ini? Mau ngasih tahu kenapa jawabannya yang ini gitu. Udah 30 orang loh yang ngasih B ya. Oke. Kita bahas. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan ungu. Maira menerima bunga bukan putih, bukan merah. Oke. Tadi pilihannya itu adalah putih. Terus sini bukan putih. Simpulan yang tepat mengenai bunga yang diterima oleh Maira adalah bunga mawar putih. Dia nggak menerima putih guys, berarti pasti salah. Bukan bunga mawar. Bisa jadi bunga mawar tapi warna ungu. Ya kan? Bisa jadi gitu. Jadi ini nggak ada kepastian. Yang dia bukan bunga mawar putih. Ya, cuma yang tepat. Bukan bunga mawar putih. Sebenarnya yang tepat tentang yang terima. Oke. Menerima bunga bukan putih. Ini masih oke, masih bisa. Bunga mawar bukan ungu dan bukan putih. Oh, nggak mungkin. Oke, yang mana kira-kira dari kalian? Banyak kan tadi B ya. Bunga mawar ungu. Oke, bukan bunga mawar, nggak ada pilihan. Maksudnya bisa jadi sih dia terima bunga itu bukan mawar, bisa aja. Tapi yang paling oke itu berarti dia bisa jadi terima bunga mawar ungu. Karena bunga mawar yang tadi di spill di sini ya. Ya kan? Nggak ada pilihan yang lain lagi selain itu guys, yang paling mendekati. Meskipun sebenarnya nggak ada yang paling pasti gitu loh. Oke. Tapi kalau dari aku enggak sih. Ada ini guys, bukan ada yang paling pasti deh ternyata. Tadi aku sempat spill. Bukan bunga mawar putih. Kayaknya ini deh. Lebih oke ini deh. Simpulan yang tepat tentang bunga yang diterima oleh Maira. Dia tuh menerima bunga bukan putih. Tapi dan bukan merah juga gitu. Berarti yang diterima berarti bisa jadi yang lain gitu. Lebih paling oke yang deh. Kalau bunga mawar ungu gak ada ininya deh. Yang paling pasti itu bukan warna putih. Gitu deh. Karena apa lagi ya? Gak ada lagi guys. Lebih gede ya. Udah rame aja sekarang ya kak. Oh iya. Kaget juga sih. Tiba-tiba udah di 240. Padahal tadi sempat di 20-an doang ya. Kayaknya gara-gara tadi aku sempat terhenti ya. Atau mungkin jam rush hour-nya orang-orang kayaknya di jam segini berarti ya. Kenapa nih? Alasan tidak opsi B kak. Sebenarnya nggak ada yang memastikan yang B, tapi yang paling udah oke itu adalah karena ada statement ini aku warnain. Bunga bukan putih. Nah ini bukan putih. Ya pasti ya udah dia nggak akan terima bunga mawar putih dong. Yang pasti bukan warna putih yang dia terima gitu. Kalau ungu nggak ada yang bisa mastiin dia dapatnya warna ungu. Entah dia dapat bunga itu bunga Kamboja, ya kan? Jadi karena masih ada yang iya bisa bunga yang lain juga sebenarnya. Tapi pasti yang diterima karena ada kata bukan ini sebenarnya menguatkan guys. Ya kan? Bukan putih gitu. Udah itulah jawabannya gitu. Oke ya. Tapi ada dan kak. Yang mana yang dan? Gimana? Bukan putih, bukan bunga merah itu di pernyataan. Gimana? Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan ungu. Berarti artinya bunga mawar ini sangat beda dengan kenyataannya ya. Bunga mawar itu kan banyak warnanya. Bahkan ada yang merah juga gitu. Tapi di statement ini bunga mawar itu cuma ada warna putih dan ungu. Udah. Yang pernyataan kedua si Maira ini nggak menerima bunga tapi nggak warna putih dan juga nggak warna merah. Jadi yang paling bisa kita simpulkan apa? Ya bisa jadi juga dia nggak terima bunga mawar sebenarnya kan, balik lagi kan. Yang pasti dia terima bunga tapi harus nggak warna putih. Karena itu yang paling larangannya gitu loh, dan harus nggak merah gitu. Masalahnya kan yang merah nggak terlalu dipermasalahkan di soal kak, di option ya. Berarti yang paling kita okein adalah yang bukan mawar putih. Cari di Google jawabannya B. Google itu nggak selamanya lebih oke sih menurut aku.
Kak, kalau mawar harus putih dan ungu. Iya. Benar. Gimana? Tapi kan tidak ada mawar kecuali P sama U. Iya, terus? Oke. Paham. Oke, paham, Kak. Kan ya iya benar sih. Jadi bisa jadi dia sebenarnya terima bunga mawar ungu, bisa. Ada kemungkinan dia terima bunga mawar ungu, guys. Ya nggak apa-apa. Ini nggak debat, ini lagi belajar. Ada kemungkinan. Iya, ada kemungkinan. Tapi dia bisa juga nerima bunga yang lain selain bunga mawar. Gak ada yang mastiin kan. Kalau selain bunga mawar berarti ya bebas, nggak banyak warna yang lain kan. Yang pastinya itu adalah yang aku highlight gitu. Karena bisa disimpulkan yang mana gitu kan. Ini kan kemungkinan kayak possibility-nya ada. Tapi yang pasti kan kita cari yang pasti, guys. Kalau simpulin itu kan harus yang pasti kan, ya kan? Nah, yang pasti dia nggak terima warna putih, udah bukan putih, itu aja. Jadi kayak nggak usah kalian fokus ke mawarnya itu gitu loh. Oke, aman nggak? Rumus, Kak, jangan logika dibawa ke kenyataan. Jangan salah, guys. Karena emang harus pakai logika ya. Karena PU, guys. Lanjut. Guru nggak jelas bikin sesat. Wih, kata siapa? Lanjut, kakak kami. Kalian coba deh, nanti cari aja. Bukan apa ya? Aku lumayan agak ini dengan yang dia sih. Karena tadi di awal juga yang dia agak aman nih gitu. Kemungkinan tadi ini ya, ini possible, ada kemungkinan. Tapi yang pasti bukan putih. Jadi yang kamu highlight tadi adalah si bukan putih gitu. Karena pasti dia terima bunga tapi yang bukan warna putih gitu. Oke, lanjut ya. Karena udah jam 15.48. Aku paling lama paling sampai jam 4. Ada dan kakak sayang. Oke, nanti ada dan kakak. Oke. Terus kalau enggak nanti nih ya, aku buat di pembahasan yang lain aja. Pasti warna putih. Oke, ini kali ya. Boleh aku tandain deh nomor 16. Nanti kalian join di GC atau mungkin aku buat di video pembahasan ya. Aku tandain deh, ini buat video. Oke? Karena kayaknya kalau kelamaan jadinya perdebatnya lama. Tapi yang lain gimana? Kira-kira udah oke nggak? Udah cukup oke nggak? Kalau baca kayaknya belum semua udah oke. Beberapa udah oke karena udah pada minta lanjutin aja. Oke, aku lanjut dulu ya. Oke, biar udah, Kak. Nomor 17. Semua kucing liar yang diberi makan oleh Pak Y tampak bersih dan sehat. Sebagian kucing liar yang diberi makan oleh Pak Y terbiasa tidur di mana aja. Oke. Dia kalau dikasih makan, dia tampak bersih dan sehat. Yang sama si Pak Y ya. Tapi ada sebagian kucing yang di Pak Y itu nggak terbiasa tidur di mana aja. Oke, yang jadi kesimpulannya biasanya adalah pilih kata sebagian, ya kan? Jadi sebagian ada kata lain nggak yang bisa dicoret? Oh, nggak ada ya. Kayaknya nggak ada yang persis sama katanya. Oke, berarti yang mana nih? Sebagian kucing liar yang diberi makan oleh Pak Y tidak tampak bersih dan sehat serta terbiasa tidur di mana aja. Sebagian kucing liar yang diberi makan oleh Pak Y tidak tampak bersih. Enggak kan? Ini harusnya semua. Kalau ngomongin tampak bersih itu berarti ini enggak. Dah, yang B. Semua kucing liar yang diberi makan oleh Pak Y terbiasa tidur di mana aja. Masa semua kucing terbiasa tidur di mana aja? Tadi statementnya enggak semua kan? Terbiasa tidur di mana aja. Lanjut nomor. Option C. Semua kucing liar yang diberi makan oleh Pak Y tampak bersih dan sehat serta tidur di rumah Pak Y. Nggak ada ya. Nggak ada statement tidur di rumah Pak Y ya. Oke, so ini skip juga. Yang D, sebagian kucing liar yang diberi makan oleh Pak Y tampak bersih serta terbiasa. Kata sertanya guys, kata kuncinya nih. Oke, jadi sebagian itu bersih dan
sebagiannya tuh tidur di mana aja. Ini berarti nyambung. Udah, karena serta itu sama aja dengan dan ya. Yang E, semua kucing tidur yang diberi makan oleh Pak Y tampak bersih dan sehat serta terbiasa tidur di mana aja. Seolah-olah semuanya itu terbiasa tidur di mana aja kan? Ya kan? Oke, semua. Ini kata semua. Oke, so yang paling oke adalah yang D. Aman? Oke, aman nggak? Ini nggak banyak ini nih, nggak banyak yang ngasih option dulu nih tadi. Kebanyakan D, oke. Oh, oke, karena banyak D ya. Oh, wait, sorry guys. Ini tripodnya nggak kuat menahan beban handphonenya aku. Jadi harus aku tambahin something di atasnya gitu. Wait. Oke. Di wangsitku juga jawabannya C. Wangsit apa deh? Ini agak karena si Banten namanya Banten ya. Bentar. Kok jadi penasaran wangsit? Oh. Wangsit itu buku TBK. Tadi udah dijawab ya, ada yang jawab itu buku. Oh, ada jawabannya persis, ada soalnya persis sama ya? Boleh ya? Nanti yang kalian ngerasa, Kak ini beda deh gitu. Aduh, biar perdebatannya nanti kita lanjutin di grup misal, boleh. Gak apa-apa. Oke. Kalau misal masih merasa kurang dan kayak, Kak aku dapat ini di sini tuh kayak gini gitu. Oke? Aku sangat open ini ya. Untuk diskusi, apa-apa. Itu gak debat sih menurut aku, tapi diskusi. Boleh ya? Dia sama mirip ya, Kak? Mirip tapi beda. Bedanya di sini sebagian sama semua. Soalnya kalau semua itu, yang E itu berarti semuanya itu bersih. Ya benar kalau semuanya bersih, tapi semuanya apakah terbiasa tidur di mana aja? Kan enggak, karena sebagian doang yang terbiasa tidur di mana aja. Artinya sebagian lagi nggak terbiasa tidur di mana aja, sebagian lagi tuh terbiasa tidur di mana aja gitu. Kak minta link siaran WA-nya ada di link bio Instagram ya guys. Nama Instagramnya Rumbelta juga _ oke? Weh, cepet guys, aku udah diajak ini nih. Nah, lanjut ya. Keburu jam 4 iya. Tapi aku akan selesain sampai nomor 20. Aku nggak suka nanggung kan. 18. Murid yang pernah mendapatkan penghargaan tingkat nasional akan diberi gelar murid berprestasi dan diberikan penghargaan oleh pihak sekolah. Dian diberikan penghargaan namun tidak diberi gelar murid berprestasi. Kesimpulan mana kan yang paling tepat? Oke, tadi kalau murid berprestasinya tingkat wait guys, jatuh lagi guys. Ini remote AC-nya aku lama-lama rusak nih ya, gara-gara jatuh. Bentar. Maaf ya. Nih, murid yang pernah mendapat penghargaan tingkat nasional. Jadi aku highlight tingkat nasional. Ini AC terlalu gede deh kayaknya. Highlightnya tadi tingkat nasional ya guys. Kalau dia di tingkat nasional, dia diberi gelar murid berprestasi dan diberi penghargaan oleh pihak sekolah. Nah, dia itu dapat penghargaan, tapi nggak dikasih gelar murid berprestasi itu, gitu. Jawaban yang paling cocok adalah, berarti dia bisa jadi dapat penghargaan, tapi nggak dari tingkat nasional, gitu loh. Prestasinya nggak tingkat nasional bisa jadi. Oke, yang A, Dian bukan seorang murid, salah banget. Dian seorang murid tidak pernah. Oke, berarti yang B ya. Yang B cocok ya guys ya. Kenapa? Karena kalau dia udah dikasih gelar berprestasi, pasti dia pernah tingkat nasional. Karena dia belum dikasih gelar berprestasi, berarti dia belum pernah di yang nasional gitu. So jawabannya adalah B. Oke? Aman? Yes, congrats yang jawabannya bravo. Lanjut. Oke, jangan lupa sambil senam jarinya teman-teman. Biar makin semangat kita. Kalian juga makin semangat senam jari. Senam jarinya jangan cuma ngetik tapi tap-tap juga ya. Oke, hamil sempat tegang, stres berat Kak. Jangan stres, itu malah nguras energi kamu banget. Kak ada pembahasan. Ini lagi bahas. Kakak jadi bingung nih kalau kamu bilang. Ya, nomor 19. Udah ada yang jawab deh katanya. Naik ralat Kak, halaman 5 nomor 20. Oke, di naik person ya. Naik person ini
ini seringan join di sini juga ya. Boleh ya. Kalian foto dong Wangsit ya tadi ya. Wangjit atau Wangsit. Itu jadi penasaran sampulnya yang gimana. Boleh nanti ya guys, itu aku tunggu ya. Si Benten sama si Naik Person harus komen. Nggak mau tahu. Tadi jawabannya B. Yang nomor berapa? Iya, yang nomor 18 ya. Iya, Bre ya. Oke, aku balik Wangsit, Kak. Ya oke, Wangsit. Oke. Nanti boleh ya dilanjut ke diskusian kita tuh di sana. Kak mau kerja sama gua, ntar gua beliin Kinder Joy deh tapi ikut. Heh, emang aku kelas anak kecil kah? Yang kayak kamu kasih Kinder Joy udah cukup gitu. Oh my god, ini sangat mempertaruhkan masa depan kita guys, ya kan? Masa depan aku juga kalau aku ikut ke ruang ujian kalian. Tapi aku tahu kok kalian bercanda. Emang kalian lagi masih usia lucu-lucunya ya. Oke, ini soal dari mana Kak? Ini dari Bimbel. Oke, aman nggak? Apa jawaban kalian guys? Ini belum ada nih dari TikTok, biasanya jawaban ini paling banyak gitu ya. Oh iya, ada nemu. Oke. Benten dan Naik Person aku tunggu ya. Aduh malu dibilang lucu. Ya udah kalian nggak lucu deh kalau gitu, biar nggak malu. Jangan lupa tap layarnya guys. Wow, sekarang jawaban terbanyak itu adalah D. Gila lama-lama mikirin UTBK doang. Nggak apa-apa. Daripada mikirin mantan doang, mending mikirin UTBK nggak sih? Ya nggak dibilang lucu sih. Aduh tolong, aku ngakak deh. Jangan lupa subscribe YouTube-nya ya guys. Yang nggak subscribe dulu. Yang udah subscribe aku doain keterima di PTN. Ayo Kak bahas soal ini lagi bahas. Ya Allah semoga lulus ya pakai rumus Kak. Emang kalian sukanya yang rumus-rumus ya? Ayo Kak ikut pas UTBK. Aku udah nggak suka yang pakai rumus. Honestly. Bukan karena tapi kayak ada capek aja. Terus tempatnya nggak cukup. Harusnya ada space ya. Salahnya situ sih, ini nggak ada space. Jadi bakalan kayak ini nih, berantakan banget catatannya. Oke, nomor 19. Semua pemain bola profesional menerima gaji yang sangat besar. Sebagian yang menerima gaji yang sangat besar menikah dengan wanita dari kalangan selebriti. Oke lah ya. Ini gampang juga guys, gak usah pakai rumus gak sih? Oke, ini kan sebagian menikah dengan, karena semua pasti gajinya gede, kan? Berarti sebagian, dan sebagian itu, oh ya yang gajinya gede aku coret aja lah ya. Menerima gaji gede, ini kan? Menerima gaji yang sangat besar. Nah berarti sebagian pemain bola berarti menikah dengan wanita dari kalangan selebriti. Gitu aja guys. Ada nggak jawabannya kira-kira? Sebagian pemain bola ini kan sebagian yang kita ambilkan pemain bola profesional berarti menikah dengan wanita dari kalangan selebriti. Ada nggak jawabannya? Aku nggak tahu nih. Ada nggak? Ini PU. Iya PU guys. Sebagian. Oke, kata semua aku coret dulu ya. Jadi aku bakalan pilih C sama D ya. C. Sebagian pemain bola profesional menikah dengan wanita bukan dari kalangan selebriti. Benar juga ya. Karena sebagian menikah dengan selebriti berarti sebagian enggak juga dong gitu. Berarti sebagian enggak menikah dengan selebriti gitu. Kalau yang D, sebagian pemain bola profesional tidak menikah dengan wanita dari kalangan. Hah? Sama enggak sih? Menikah dengan wanita bukan dari kalangan selebriti, sebagian tidak menikah kalangan dari. Wow, ini sama gak sih? Sama loh pernyataannya ternyata. Sama ya Kak? Iya sama guys. Ya jadi gak ada bedanya deh ternyata. Bukan dari kalangan selebriti, tidak menikah dengan. Tapi kalau dipilih harus menikah, jawabannya aku lebih memilih C karena kata-katanya lebih masuk akal. Coba ya. Tadi sebagian pemain bola profesional menikah dengan wanita dari kalangan selebriti. Kalau ini tidak menikah, berarti harusnya susunan katanya itu loh maksud aku. Berarti harus lebih cocoknya yang C. Maknanya hampir sama semua, tapi kalau misalnya harus disuruh memilih itu ya lebih ke yang C sih. Sebagian pemain bola profesional menikah dengan wanita tidak dari kalangan atau bukan dari kalangan selebriti. Tuh. Soalnya ini tidak menikah dengan. Jadi di awal peletakan di awalnya itu aja ya, karena situ nggak ada kata tidak ya Kak. Salah apa benar?
Oh gimana? Cek cocok iya. Tidak menikah dengan wanita. Siapa tahu dia. Iya, jadi penempatannya aja ya. Tapi overall sebenarnya ininya sama. Kalau kalian kalau kalian ketemu soal kayak gini aja. Jadi kayak hampir mirip semuanya, susunan katanya aja. Gitu ya. Karena jarang sih ada kayak gini guys, jarang. Aku baru ini deh ketemu yang kayak gini. Kayak persis sama kecuali ada penempatan yang mana duluannya gitu. Oke, the last one. Jangan lupa iya yang di akun IG bio itu ya nomor chat pribadinya Rumbelta sih sebenarnya, bukan pribadi aku ya. Kalau nomor pribadiku beda lagi guys. Kan nanti di TBK bakal masuk. Soalnya aku nggak bisa bentukan kayak gini ya pasti. Tapi kalau kayak gini yang bisa jadi nggak persis kayak gini ya nggak mungkin lah. Bentukannya sama lah pasti. Dan kan kita nggak tahu ya ada berapa paket soal sebenarnya yang dipunya sama panitia kan. Oke. Jadi ada saluran Kak, ada di WA guys, di WA ya. Kak ini link siaran ada di mana? Siaran saluran ya namanya. Iya, saluran kan ada di WA. Sebenarnya di Telegram juga aku buat guys, cuman kayaknya lebih aktif karena aku juga lebih sering buka WA sih. B jawabannya Kak, saluran sama grup kasih PP Kak. Oke, nanti ya. Oh iya ya. Nanti malam live. Kalian emang suka banget ya Kak LBI yang sering dibahas pembahasan apa Kak? Kak LBI yang sering dibahas pembahasan apa Kak? Oh aku belum pernah live LBI loh, karena nggak pada di request guys. Karena aku kalau live, karena tadi ada juga loh yang bilang kok PU mulu. Sebenarnya nggak PU mulu, karena kemarin tadi malam aja PBM. Aku tuh ngikut yang diminta sama siswa-siswa gitu loh. Oke, Snack Person sama Benten kalian berdua lagi ini ya, beda jawaban nih. Pun itu apa? Oke, nomor 20. Jawabannya adalah bisa soal dulu. Setiap mobil di perusahaan X didaftarkan program asuransi kecelakaan. Ada mobil di perusahaan X tidak didaftarkan program asuransi kebakaran. Kalau kecelakaan itu semua, setiap dengan semua itu sama. Setiap berarti semua. Ya ini tuh harus, tapi kalau kebakaran enggak, sebagian doang. Oke, yang mana yang cocok berarti? Karena banyak kan apa nih jawabannya ya? Aku langsung dari jawaban kalian ya guys. Kayaknya banyak yang kakak guru ya. Oh kok tahu? Kok tahu? Ada yang PU numerika. Oke. Ada yang banyak kan ya? Oh ada CB lagi nih. Oke, sebagian harusnya itu kan berarti kalau kita pilih itu sebagian mobil tidak daftarkan asuransi kebakaran. Berarti sebagian mobil yang didaftarkan asuransi kecelakaan itu tidak didaftarkan asuransi kebakaran. Itu bisa kayak gitu. Coba semua kata sebagian guys, hati-hati ya. Oke, jangan-jangan ini yang paling beda jawabannya tuh ya. Aku coba lihat yang dulu, karena semuanya diawali sebagian yang semua. Semua mobil perusahaan X yang tidak didaftarkan program asuransi didaftarkan asuransi. Masuk lagi. Bener guys, semua yang asuransi kebakaran yang tidak daftarkan asuransi kebakaran itu daftarkan asuransi kecelakaan. Nyambung kan? Kan karena semua daftarkan asuransi kecelakaan. Yang tadi bilang B, oke aku bahas B. Sebagian mobil di perusahaan X yang tidak daftarkan asuransi kebakaran daftarkan asuransi kecelakaan. Sebagian mobil di perusahaan yang tidak daftarkan asuransi kebakaran. Enggak lah, kan semua yang artinya kan soalnya sebagian mobil didaftarkan asuransi kecelakaan. Itu nih kesimpulannya dari sini. Kan enggak sebagian, guys. Kan semua mobil dapat asuransi kecelakaan. Salahnya di situ. Apalagi nih jawaban kalian, Kak, cara menandakan silogisme. Oke. Banyak yang ini juga ya, yang pada request room juga ya. Tiba-tiba ini loh. Padahal kan itu kan kata-kata keramat guys. Kak, nama salurannya ada di Instagram, di link bio Instagram. Kalau A, sebagian mobil di perusahaan X yang tidak didaftarkan program asuransi kecelakaan daftarkan asuransi kebakaran.
Bahkan semua didaftarkan asuransi kecelakaan. Guys, ini kebalik nih, sebagian mobil yang tidak daftarkan, yang tidak berarti seolah-olah ada mobil yang nggak dapat asuransi kecelakaan kan? Nah, salah dong. Yang C, sebagian mobil perusahaan X yang didaftarkan asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran tidak didaftarkan asuransi kecelakaan. Berarti seolah-olah ada mobil yang dia tidak didaftarkan program asuransi kecelakaan. Salah. Yang D, sebagian mobil perusahaan X yang tidak didaftarkan program asuransi kecelakaan. Emang nggak ada yang nggak masuk program asuransi kecelakaan? Kan enggak kan? Nah, maka jawabannya paling cocok kalau yang E. Apa, pause sekejap juga tadi, napas, garap, pause kakaknya. Gimana mah? Gimana? Aku nggak dapat. Kalau nggak ada, seperti yang semua ya kak. Sebenarnya itu nggak bisa jadi patokan. Cuma kenapa tadi? Karena kan mata kita harus lebih cepat jeli ngelihat yang mana ya yang agak beda sendiri gitu. Kalau pas banget ya udah berarti lagi rezeki kan. Cuman kalau dari sini dia tuh yang intinya adalah semua dia harus sudah masuk asuransi kecelakaan. Tapi kalau asuransi kebakaran itu nggak semua, sebagian doang gitu. Nah, kebetulan tadi langsung cocok tuh yang karena semua mobil perusahaan X yang tidak didaftarkan asuransi kebakaran itu didaftarkan asuransi kecelakaan gitu. Artinya kan nyambung kan? Karena semua mobil mau dia nggak asuransi kebakaran, mau dia asuransi kebakaran pasti dapat asuransi kecelakaan gitu. Wait. Oke, aman ya? Enggak, kalau yang B tuh aku baca lagi, dengerin ya. Sebagian mobil di perusahaan X yang tidak didaftarkan asuransi kebakaran didaftarkan asuransi kecelakaan. Sebagian, harusnya kan semua dong. Kalau ada berarti kan ada mobil yang dia nggak dapat asuransi kebakaran, tapi dapat asuransi kecelakaan. Artinya seolah-olah dia nggak semua mobilnya dapat asuransi kecelakaan. Padahal semua harus dapat asuransi kecelakaan gitu. Oke? Oke. Aman guys? Ada pertanyaan lagi? Ganti soal. Oh ya udah habis guys. Oh ya ini ada jawaban guys ternyata. Tapi ini nggak ada penjelasan yang gimana-gimana. Coba ya. Nomor 2.